Siang pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama dengan saya, Azahra, dalam acara As News yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, baru saja salah satu siswa SMA Negeri 1 Ungaran yang berada di Kabupaten Semarang berhasil menorehkan prestasi sebagai perwakilan OSN Fisika di sekolahnya dan ia berhasil lolos ke tingkat selanjutnya. Di tengah kesibukannya, ia juga muncul tanggung jawab sebagai panitia dalam perayaan Bulan Bahasa. Tak berhenti sampai di situ, setelah acara selesai, ia harus bersiap menghadapi ujian TKA. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan siswa tersebut dalam menghadapi 3 agenda tersebut, maka simak berita ini selengkapnya. Kali ini kita sudah terhubung dengan rekan saya, Nadia, di lapangan. Silakan Nadia untuk melaporkannya. Terima kasih kepada Zara selaku pembawa berita pada hari ini. Di sini saya Nadia sebagai reporter yang akan meliput berita. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Ungaran dan bersama narasumber kita. Boleh izin perkenalkan diri? Oke. Perkenalkan, saya Alexandra Keisha dan Masa Putri. Biasanya dipanggil Keisha, saya dari kelas 12B. Baik, terima kasih Mbak Keisha atas waktunya. Mbak Keisha, terkait dengan topik kita hari ini, kami mendengar bahwa Mbak Keisha sebagai perwakilan SMA Negeri 1 Ungaran yang lolos di tingkat kabupaten untuk OSN Fisika. Nah, mengenai topik tersebut, apa saja sih persiapan Mbak Keisha untuk menghadapi OSN Fisika? Baik, terima kasih. Untuk persiapan saya sendiri menghadapi OSN Fisika, yang pertama biasanya 1 bulan sebelum lomba itu akan ada drill soal yang lumayan cukup intens biasanya. Setiap minggu juga ada pertemuan dengan juga untuk membahas soal-soal. Kemudian kemarin untuk OSK dan OSP kita juga dapat bantuan dari sekolah untuk mengikuti pelatihan. Kebetulan untuk OSP kita ada pelatihan di Jogja selama seminggu full dari setengah 8 pagi sampai jam setengah 10 malam. Jadi kita full di situ belajar buat persiapan OSP. Jadi cukup, ya untuk menurut saya cukup intens juga, minggu-minggu mendekati lombanya sih. Lalu apa saja sih tantangan terbesar Mbak Keisha? Untuk tantangan terbesar saya selama mengikuti ASN dan beberapa kegiatan ini dari manajemen waktunya sih, karena kita selain harus ikut ASN, kita juga ada tugas-tugas sekolah nih yang juga harus dikerjakan ketika kita udah kembali lagi ke sekolah. Itu menurut saya tantangan yang cukup besar juga untuk menyeimbangkan antara akademik dan juga. Nah, selain sebagai peserta OSN, Mbak Keisha ini juga menjadi MC pada acara Bulan Bahasa 2025 di SMA 1 Ungaran ini. Nah, bagaimana sih cara Mbak Keisha untuk manajemen waktu untuk menghadapi pelaksanaan ASN dengan kegiatan ini? Kalau untuk manajemen waktu sendiri, sebenarnya saya nggak ada spesifiknya ya untuk manajemennya seperti apa. Tapi yang penting ada 2 hal yang saya note dari seluruh manajemen waktu saya, yaitu yang pertama penggunaan HP. Menurut saya krusial banget tentang waktu penggunaan HP, karena kalau kita bisa mengurangi waktu HP itu kita sebenarnya punya banyak waktu longgar yang bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti contoh yang saya lakukan itu untuk mengurangi penggunaan HP dengan menguninstall TikTok, Instagram, Twitter. Itu selama setiap minggu itu saya pasti uninstall. Kalau untuk Instagram saya batasi penggunaan hanya di Sabtu dan Minggu aja. Biar apa? Biar saya tuh nggak banyak scrolling, karena kalau saya lihat di diri saya sendiri, saya banyaknya scrolling medsos kayak gitu. Itu racunnya tuh di situ tuh, makanya banyaknya buat mengurangi penggunaan gadget. Kemudian yang kedua itu dengan journaling. Saya sendiri juga suka journaling, suka nulis. Biasanya kalau orang tuh taunya dengan diary ya, diary kayak gitu. Biasanya saya manage kayak, oke, saya bangun dari jam 5 sampai jam 6 mau ngapain nih, terus jam 7 nanti sekolah sampai setengah 4 sampai setengah 5 ngapain aja. Nah, itu sudah tertata selama 1 hari mau ngapain aja. Jadi saya manage waktunya dari situ. Juga ada 3, yaitu skala prioritas. Jadi kira-kira deadline yang mendekati itu apa sih, terus urgensinya apa. Nah, dengan saya mengatur skala prioritas, saya tahu sebenarnya saya ngerjain tugas A dulu nih daripada B, karena B masih minggu depan deadline-nya. Nah, seminggu setelah pelaksanaan event Bulan Bahasa juga ada pelaksanaan TKA. Nah, bagaimana sih persiapan untuk menghadapi itu, Mbak? Oke, untuk pelaksanaan TKA sendiri itu kan mepet banget sama pensi dan tugas ya, minggu tuh. Nah, kalau saya sendiri persiapannya tuh sudah dari 1 bulan sebelumnya. Jadi 1 bulan sebelumnya tuh sudah coba-coba drill soal, latihan soal tiap hari. Target kayak berapa soal sih yang harus saya kerjakan di mapel ini, kemudian mapel ini itu berapa soal gitu. Makanya ketika mendekati hari H, di tengah kesibukan itu saya nggak terlalu belajar yang banyak banget nih, jadinya lebih ringan belajarnya karena itu dari kemarin. Lalu sebagai penutup acara kita hari ini, apa sih motivasi yang ingin Mbak Keisha sampaikan buat warga SMA Negeri 1 Ungaran biar bisa memanajemen waktu antara kegiatan organisasi dengan waktu belajarnya? Oke, mungkin kata-kata dari saya ya, jangan terlalu terpaku dengan HP-nya, simpan HP-nya, ayo kita kembangkan bakat yang kita punya, jangan dipendam terus. Terima kasih Mbak Keisha.
ada Zahra di studio. Baik, terima kasih Nadia atas laporannya. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus meningkatkan prestasinya di masa mendatang. Demikian berita hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Saya Azahra pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.